Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Mas'ula, NIM T20197121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab konsep dasar filsafat. Pertama, pengertian filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sangat tua. Bila kita membicarakan tentang filsafat, maka pandangan kita akan langsung tertuju pada masa di zaman Yunani kuno. Nah, pada masa itu, semua ilmu dikatakan filsafat. Sehingga muncullah istilah filsafat itu berasal dari Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu kata philos dan kata sophia. Nah, philos sendiri itu artinya apa? Artinya, philos artinya cinta yang sangat mendalam. Sedangkan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Sebenarnya istilah filsafat itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kita sadar ataupun tidak sadar. Sehingga muncullah beberapa pengertian tentang filsafat. Ada yang mengatakan filsafat itu pandangan hidup dalam masyarakat. Ada juga yang mengatakan pendirian hidup seorang individu. Selain itu, masyarakat juga memiliki filsafat yang bersifat kelompok. Mengapa bersifat kelompok? Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga harus ada suatu pedoman pada nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Seperti misalnya bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki filsafat. Filsafatnya yaitu Pancasila, karena telah disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia. Menurut Sidi Ghazalba, ia mengatakan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan yang berpikir radikal, sistematis, dan universal. Nah, radikal kan artinya akar, sehingga filsafat bersifat radikal artinya permasalahan-permasalahan, pertanyaan, dan jawaban yang dibahas itu sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Misal, siapakah manusia itu? Menurut orang awam itu tidak perlu bahas, tetapi dalam filsafat ia ingin mencari kejelasan makna dan hakikat dari siapakah manusia itu. Kemudian, filsafat juga bersifat sistematis. Artinya, pertanyaan-pertanyaan atau kajian-kajian itu saling memiliki hubungan antara satu sama lainnya. Kemudian juga yang ketiga, filsafat bersifat universal. Artinya, pertanyaan, pernyataan, ataupun jawaban itu dapat diterima oleh umum, sehingga semua orang itu bisa memahami apa arti dari penjelasan tersebut. Filsafat sering juga dapat diartikan sebagai berpikir reflektif dan kritis. Namun, pernyataan ini oleh Randall dan Husserl dikritik karena pernyataan ini dianggap tidak memuaskan dan ada beberapa alasan. Seperti yang pertama, tidak menunjukkan karakteristik yang berbeda antara berpikir filsafati dengan fungsi-fungsi kebudayaan ataupun sejarah. Kemudian yang kedua, para ilmuwan yang berpikir reflektif dan juga kritis, padahal antara sains dengan filsafat itu berbeda. Kemudian yang ketiga, ahli hukum, ahli ekonomi, ataupun ibu rumah tangga sewaktu-waktu juga bisa berpikir reflektif ataupun kritis, padahal mereka juga bukan filsuf ataupun ilmuwan. Jadi hal ini membuat pernyataan tersebut banyak sekali kritikan atau tidak begitu diterima terutama oleh Randall dan juga Husserl. Kemudian dalam segi agama, dalam Al-Quran dan budaya Arab terdapat istilah hikmat yang berarti arif atau bijak. Nah, artinya filsafat itu sendiri bukan hikmat, melainkan cinta yang sangat mendalam terhadap hikmat. Dengan pengertian tersebut, maka yang dinamakan filsuf adalah orang yang mencintai dan mencari hikmat dan berusaha untuk mendapatkan hikmat tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Al-Syaibani, ia mengatakan bahwa hikmat mengandung kematangan pandangan dan pikiran yang jauh, pemahaman dan pengamatan yang tidak dapat dicapai oleh pengetahuan saja. Dengan hikmat, filsuf akan mengetahui pelaksanaan pengetahuan dan dapat melaksanakannya. Kemudian ada beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh Harold Titus. Yang pertama, filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Yang kedua, filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dari penelitian penalaran. Kemudian yang ketiga, filsafat adalah suatu perangkat masalah-masalah. Yang terakhir, filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Kemudian yang kedua, objek filsafat. Bila kita membicarakan tentang pengetahuan yang sistematis, pasti ada kejelasan mengenai objeknya. Nah,
filsafat sendiri itu memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Di objek material ini, filsafat meliputi segala sesuatu yang ada, seperti Tuhan, alam semesta, dan manusia. Kemudian, objek formal filsafat adalah objek yang dilihat dari sudut pandang hakikatnya. Nah, di sini filsafat itu berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Kan hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang sejatinya. Nah, berarti filsafat itu mencari kebenaran yang sesungguhnya dari suatu objek tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri khas filsafat. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Walaupun filsafat terus mencari jawaban, tetapi jawaban yang diperoleh tidak abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia sebagai manusia. Dan karena manusia di satu pihak tetap manusia dan di pihak lain berkembang dan berubah, maka masalah-masalah baru filsafat sebenarnya adalah masalah-masalah lama manusia. Bidang kajian filsafat itu sangat luas, karena permasalahan yang dikemukakan bersifat mendasar atau radikal. Ilmu seperti fisika, kimia, sosiologi, ataupun ekonomi merupakan ilmu yang secara hakiki terbatas sifatnya. Untuk menghasilkan pengetahuan yang setepat mungkin, semua ilmu membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu. Nah, untuk meneliti bidang itu secara optimal, ilmu-ilmu semakin mengkhususkan metode-metodenya, dan oleh karena itu, ilmu-ilmu khusus tidak memiliki sarana teoritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar perspektif pendekatan khusus masing-masing. Artinya, ilmu-ilmu khusus itu membahas objeknya hanya dari satu sudut pandang. Jadi, pembahasan mengenai ilmu fisika, kimia, sosiologi, ataupun ekonomi dan psikologi hanya membahas objeknya hanya dari satu sudut pandang tertentu yang lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan ilmu filsafat. Nah, jika ilmu filsafat membahas objeknya secara lebih umum atau juga menyeluruh. Pertanyaan seperti apa arti keadilan dalam hidup manusia? Nah, pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh ilmu seperti ilmu fisika, kimia, ataupun sosiologi dan ekonomi karena keterbatasan objek formalnya. Tetapi pertanyaan tersebut begitu penting, maka manusia berkepentingan agar pertanyaan-pertanyaan itu ditangani secara rasional dan tanggung jawab oleh ilmu filsafat. Tanpa usaha ilmiah filsafat, pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya akan dijawab secara spontan, dan dengan demikian selalu ada bahaya bahwa jawaban-jawaban yang diberikan terdistorsi oleh selera masing-masing pihak sesuai dengan kepentingan pihak masing-masing. Yang keempat, pembahasan mengenai cabang-cabang filsafat. Menurut Sidi Ghazalba, ia mengemukakan bidang permasalahan filsafat terdiri atas pertama, metafisika, dengan pokok-pokok masalah yaitu filsafat hakikat, filsafat alam, filsafat manusia, dan filsafat ketuhanan. Yang kedua, teori pengetahuan atau epistemologi, yang mempersoalkan mengenai hakikat pengetahuan, dari mana asal pengetahuan tersebut, ataupun bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat dan benar. Yang ketiga, filsafat nilai atau aksiologi, yang membicarakan mengenai hakikat nilai, di mana letak nilai, dan apakah pada bendanya atau pada perbuatannya atau pada manusianya yang menilainya. Sedangkan menurut Louis Oukhatov, ia membagi cabang-cabang filsafat menjadi dua bagian besar, yaitu cabang filsafat yang memuat materi ajar tentang alat dan tentang isi atau bahan-bahan dan informasi. Cabang filsafat yang merupakan alat adalah logika, yang termasuk di dalamnya adalah metodologi. Sedangkan cabang filsafat yang merupakan isi terdiri atas metafisika, epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, estetika, dan filsafat agama. Yang pertama, cabang filsafat yang merupakan alat adalah logika. Nah, logika ini membicarakan tentang teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Logika sendiri dibagi menjadi dua cabang utama.
yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif berusaha untuk menemukan aturan-aturan yang dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat keharusan dari suatu premis tertentu, atau bahkan lebih dari satu. Sedangkan logika induktif mencoba untuk menarik kesimpulan tidak dari susunan proporsi-proporsi, melainkan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Bagi logika deduktif, ada suatu perangkat aturan yang dapat dikatakan hampir-hampir otomatis. Sedangkan bagi logika induktif, tidak ada aturan yang otomatis, kecuali hukum-hukum probabilitas. Pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam logika seperti apakah aturan-aturan bagi penyimpulan yang sah, atau juga pertanyaan seperti apakah corak-corak penalaran yang logis itu. Kemudian yang kedua adalah cabang filsafat. Yang termasuk dalam logika adalah metodologi. Metodologi ialah ilmu pengetahuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Metodologi membicarakan hal-hal seperti sifat observasi, hipotesis, hukum, teori, susunan eksperimen, dan sebagainya. Selanjutnya, cabang filsafat yang merupakan isi adalah metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat mengenai yang ada. Menurut Aristoteles, ia mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Istilah metafisika sejak lama digunakan di Yunani untuk menunjukkan karya-karya tertentu Aristoteles. Maka, istilah metafisika pun berasal dari bahasa Yunani, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Pada umumnya, pertanyaan yang bercorak metafisika seperti apakah saya ini tidak berbeda dengan batu karang, atau apakah roh saya hanya merupakan gejala materi. Nah, pertanyaan tersebut merupakan jenis metafisika. Kemudian yang keempat adalah epistemologi. Menurut Katsoff, ia mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Pertanyaan yang mendasar seperti apakah mengetahui itu, atau apakah yang merupakan asal mula pengetahuan kita, atau juga corak-corak pengetahuan apakah yang ada. Kemudian yang kelima adalah biologi kefilsafatan. Biologi kefilsafatan membicarakan mengenai persoalan-persoalan tentang biologi, menganalisa pengertian hakiki dalam biologi. Kemudian ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengertian hidup, adaptasi, teologi, evolusi, dan penurunan sifat-sifat. Yang keenam adalah psikologi kefilsafatan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bidang psikologi kefilsafatan seperti apakah yang dinamakan jiwa itu, atau apakah jiwa tiada lain dari kumpulan jalur urat-urat syaraf, ataukah sesuatu yang bersifat khas. Demikian psikologi kefilsafatan ini. Di lapangan psikologi, seorang filsuf harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hakiki, dan apa yang pada suatu ketika dulu semuanya merupakan bagian filsafat yang dibagi dalam dua lapangan psikologi, yaitu psikologi sebagai ilmu dan psikologi sebagai kefilsafatan. Jadi dua hal ini terpisah namun tidak pernah terpisah, melainkan hanya segi-segi yang berbeda dari masalah yang sama. Kemudian yang ketujuh adalah antropologi kefilsafatan. Antropologi kefilsafatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia. Nah, artinya filsafat tidak cukup hanya membicarakan tentang alam saja, tetapi yang tak kalah penting adalah bertanya, bahkan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang manusia itu sendiri. Seperti misalnya, apa hakikat terdalam dalam manusia itu, atau yang manakah yang lebih mendekati antara kebenaran. Selain membahas tentang manusia, antropologi kefilsafatan juga membicarakan tentang makna sejarah manusia,
dan arah kecenderungan sejarah. Sejarah juga dikaji dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu alam atau dengan nafsu-nafsu atau juga dogma keagamaan. Selain itu juga antropologi kefilsafatan membahas mengenai perjuangan, mengenai kelangsungan hidup, dan sebagainya. Kemudian yang 8 adalah sosiologi kefilsafatan. Sosiologi kefilsafatan merupakan istilah lain untuk filsafat sosial dan politik. Di dalam filsafat sosial dan juga filsafat politik, biasanya kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat masyarakat dan hakikat negara, lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan negaranya. Jadi, kita mengadakan perenungan masalah sosiologi, bahkan juga penerungan tentang masalah ilmu politik. Pertanyaan-pertanyaan seputar sosiologi kefilsafatan ini seperti bagaimanakah peranggapan kedua ilmu mengenai metode-metode yang digunakan. Juga ada pertanyaan mengenai apa makna hakiki dari istilah-istilah yang digunakan, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah etika, cabang etika. Etika merupakan cabang filsafat ini merupakan suatu kondisi yang bagaimanakah kita mengadakan tanggapan-tanggapan kesusilaan. Itu contoh pertanyaannya. Nah, tujuan pokok etika ini untuk menemukan norma-norma hidup yang baik. Jadi, dengan adanya cabang filsafat etika ini, kita dapat menemukan norma agar kita bisa hidup dengan lebih baik. Selanjutnya, yang ke-10 adalah cabang estetika. Cabang estetika. Dua istilah pokok telah digunakan di dalam kajian filsafat, yakni istilah kebenaran dan juga istilah kebaikan. Kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan kita tentang epistemologi dan metodologi. Sedangkan kebaikan merupakan masalah yang diselidiki dalam etika. Pada hal-hal ini, kita tambahkan unsur ketiga dari keterunggulan besar yang mendasari semua itu, yakni tentang keindahan. Jadi, dalam istilah kajian filsafat ada dua istilah pokok, kebenaran dan kebaikan. Namun kita tambahi dalam cabang filsafat adalah keindahan yang termasuk dalam estetika. Jadi cabang filsafat yang membicarakan tentang definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam kesenian, itu dinamakan estetika. Pertanyaan-pertanyaan yang meliputi estetika bisa berupa apa hubungan antara yang indah dengan yang benar dan yang baik, atau juga bisa dengan pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah keindahan itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cabang filsafat agama. Jika kita ingin mengetahui sesuatu di dalam kepercayaan agama tertentu, maka kita bisa bertanya pada ahli agama atau ulama-ulamanya. Sedangkan bagi seorang filsuf, ia akan membicarakan jenis-jenis pertanyaan yang berbeda mengenai agama. Seperti, apakah agama itu? Atau apakah yang dimaksud dengan istilah Tuhan itu? Atau juga bisa kita contohkan bagaimana cara kita untuk mengetahui Tuhan. Itu akan dibahas oleh seorang filsuf. Filsafat agama tidak berkepentingan dengan apa yang dipercayai orang, tetapi kepada makna istilah-istilah yang dipergunakan dalam agama. Meskipun masalah ini tidak monopoli milik agama, tetapi merupakan masalah terpenting bagi penganut-penganutnya. Jadi kesimpulannya adalah pengertian filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, philein dan sophos, yang berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kearifan. Dan secara terminologis, filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada, seperti manusia, alam semesta, dan Tuhan. Untuk objek material filsafat adalah manusia, alam semesta, dan Tuhan. Sedangkan objek formal adalah perenungan atau refleksi terhadap segala sesuatu seperti manusia, alam,
dan Tuhan untuk mendapatkan hakikat yang terdalam. Sebagai sebuah kajian, filsafat juga mempunyai ciri berpikir sendiri, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Ciri radikal yang merupakan ciri pokok filsafat, sedangkan dua ciri yang lain seperti sistematis dan universal juga terdapat pada ilmu-ilmu empiris maupun ilmu agama. Ada banyak pandangan tentang cabang-cabang filsafat. Masing-masing ahli filsafat mempunyai telaah tersendiri-sendiri. Untuk cabang-cabang filsafat yang utama, yaitu terdiri dari metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, estetika, dan juga filsafat khusus. Sedangkan untuk filsafat khusus, diantaranya adalah filsafat sains, filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat politik, dan juga filsafat pendidikan.